Ada rapid test objek wisata Tiarap lagi. Nah, ini sebagai pengelola dari objek wisata Umbul Ponggok ini ya, Pak Joko Winarno, Ya. untuk pertanyaan yang pertama ini ya. Kita tahu aroma kebangkitan objek wisata telah dimulai ini ya, tepatnya tanggal 27 Oktober. Wisata air kemarin kembali dibuka setelah seolah-olah mati suri karena pandemi ya, Pak ya. Nah, namun nampaknya mulai hanya bertahan beberapa hari saja sepanjang libur kemarin itu, dan ditutup lagi. Ada Umbul Ponggok dan juga Pelem. Nah, pasalnya ini ditutup karena ada staf dan pengunjung yang positif saat rapid test acak. Bagaimana bisa diceritakan apa yang terjadi waktu itu, Pak? Sebenarnya ini cerita panjang ya Mbak, sebelum mengarah ke rapid test waktu itu. Sebenarnya sektor pariwisata mungkin banyak sektor juga terdampak, tapi karena ikon kami di sektor pariwisata itu sangat terkena dampak, apalagi begitu pandemi ya. Sebelum di bulan Oktober kemarin, di bulan September sudah beberapa wahana wisata itu boleh buka, tapi khusus wahana tirta atau air memang belum boleh buka. Nah, untuk itu Bapak Kepala Desa dan para penggiat wisata desa khususnya di wahana air mengadakan audiensi ke Bapak PJ Bupati Kabupaten Klaten untuk gimana supaya pariwisata ini menggeliat lagi dan bangkit. Nah, sehingga diberi kami terima kasih sekali diakomodir sehingga waktu libur panjang kemarin tanggal 27 Oktober boleh buka. Nah, ini tentunya karena sudah banyak wisatawan yang menanyakan kapan Ponggok buka, tapi yang lebih miris lagi adalah warga kami yang bertanya, kapan Umbul Ponggok buka? Ya, karena selama ini antara protokol kesehatan ini memang sangat penting. Tapi faktor ekonomi ini juga harus selaras, juga cukup penting juga. Karena nanti ekonomi kalau tidak diselaraskan, ya nanti juga nggak akan sehat. Nah, akhirnya dengan dibukanya kembali cukup antusias. Hari pertama dengan pembatasan protokoler kami patuhi, kami juga mempelajari gimana konsep CHSE dari Kementerian Pariwisata yang disampaikan dari Dinas Pariwisata Kabupaten, mulai dari kedatangan itu kami harus cuci tangan, kami sediakan kendi, terus kami data setiap pengunjung satu persatu, data dari mana, terus apakah dari zona merah dan sebagainya, terus kita pakai termometer gun, gimana untuk suhu dan sebagainya, itu sudah kami patuhi. Di hari pertama baru 90 pengunjung waktu itu, begitu hari kedua udah kita hampir 1.200. Karena apa? Setiap 2 jam kami hanya membatasi 300 pengunjung. Dan ini memang arahan dan Pak Kepala Desa kami sangat menghimbau karena dari himbauan dari Bapak Bupati waktu itu jika ditemukan salah satu saja nanti akan ditutup. Nah, artinya kami perlu berhati-hati antara gimana tertib dan menjaga protokol kesehatan, tapi juga ekonomi mulai menggeliat. Nah, begitu ada uji sampling dari beliau dan dari Dinas Kesehatan, kita mulai dari pengelola. Kami dicek, nah ternyata dari pengunjungnya nihil, tapi dari salah satu pengelola freelance kami yang ternyata dinyatakan hasilnya positif. Tentunya ini pukulan tersendiri, tapi kalau positif thinkingnya, ternyata kita perlu banyak evaluasi sebelum membuka. Baik evaluasi di internal maupun dinas terkait supaya kami ini pelaku-pelaku wisata juga mampu menertibkan protokol kesehatan, tapi juga gimana ekonomi di desa kami tetap bisa berputar. Mungkin awalnya gitu ceritanya. Begitu ada temuan, kami ada himbauan disuruh tutup 3 hari. Nah, mungkin hari ini baru mau boleh uji coba untuk adakan maintenance dan cek semua supaya tidak terulang lagi. Ini awal ceritanya begitu Mbak Delta sama Mas Gilang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.